Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andre Gilang Prabowo dengan NIM 2020006087 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dengan mata kuliah Teknik Pengelasan yang diampu oleh Bapak Rohmat Novian Indranata STMPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai K3 dari Teknik Pengelasan serta APD Teknik Pengelasan. Nah, untuk APD yang pertama ada apron. Apron ini berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bunga api dan panas pada saat proses pengelasan. Nah, yang selanjutnya ada apron lengan. Fungsi apron lengan sendiri sama dengan fungsi apron badan, yaitu untuk melindungi dari pancaran panas serta percikan bunga api. Nah, apron ini sendiri terbuat dari bahan kulit yang tebal. Nah, sarung tangan las ini berfungsi untuk melindungi tangan dari pancaran panas serta percikan bunga api. Nah, sarung tangan las ini terbuat dari bahan kulit serta kanvas yang tebal untuk melindungi tangan kita. Yang selanjutnya ada topeng las. Nah, topeng las ini ada bagiannya, yaitu kaca dan topeng. Nah, kaca sendiri berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bunga api serta pancaran sinar UV dari proses pengelasan sendiri. Nah, untuk topengnya ini berfungsi untuk melindungi muka dari pancaran panas pada saat proses pengelasan berlangsung. Yang selanjutnya ada masker las. Nah, masker las ini berfungsi untuk melindungi pernapasan kita dari asap pada saat proses pengelasan. Nah, dianjurkan pada saat proses pengelasan berlangsung, kita diwajibkan untuk menggunakan wear pack serta sepatu safety. Nah, setelah tadi kita membahas tentang K3 dalam pengelasan, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelasan OAW. Apa sih itu pengelasan OAW? Nah, jadi pengelasan OAW itu biasa disebut dengan las oksiasetilin atau disebut dengan las gas atau las karbit. Jadi, las OAW ini adalah proses penyambungan kedua logam atau yang disebut dengan pengelasan yang menggunakan gas-gas tertentu sebagai bahan bakar. Nah, untuk proses pengelasan las OAW ini adalah membakar bahan bakar yang telah dibakar berupa gas dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3.500 derajat Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Nah, untuk bahan bakar dari las gas atau las asetilin ini menggunakan gas asetilin, propana, atau hidrogen. Dari ketiga bahan bakar ini, yang paling banyak digunakan adalah gas asetilin, sehingga las gas pada umumnya juga disebut sebagai las oksiasetilin. Nah, untuk las asetilin banyak digunakan di bidang teknik otomotif untuk pengelasan knalpot, tangki bahan bakar, bahkan untuk pengelasan bodi. Nah, di sini adapun komponen-komponen dari las asetilin, las oksiasetilin. Yang pertama ada tabung gas dan tabung asetilin. Tabung gas berfungsi untuk menampung gas atau gas cair dalam kondisi bertekanan. Untuk ukuran tabung ini dibuat berbeda karena disesuaikan dengan kapasitas daya tampung gas dan juga jenis gas yang ditampung. Untuk membedakan tabung gas apakah di dalamnya berisi gas oksigen atau asetilin dapat dilihat dari kode warna yang ada pada tabung dan pada ukuran. Biasanya tabung gas oksigen lebih besar daripada tabung gas asetilin. Nah, untuk komponen yang kedua ada katup tabung. Katup ini ditempatkan tepat di bagian atas dari tabung pada tabung gas oksigen. Katup ini biasanya terbuat dari material kuningan, sedangkan untuk tabung gas asetilin, katup ini terbuat dari material baja, biasanya di bagian atas dari tabung. Nah, di bagian atas. Untuk komponen yang selanjutnya ada regulator. Regulator tabung gas oksigen, biasanya alat ini digunakan untuk mengontrol tekanan keluarnya gas oksigen yang ada pada selang gas ke welding torch. Selain itu, regulator juga digunakan untuk melihat isi gas pada tabung gas oksigen.
sama dengan warna tabung gas oksigen, regulator oksigen juga berwarna biru atau hijau. Yang selanjutnya ada selang gas. Selang gas OAW adalah selang yang digunakan untuk mengalirkan gas dari tabung gas ke welding torch saat proses pengelasan. Warna selang gas ini disesuaikan dengan warna tabung gasnya biasanya. Nah, yang selanjutnya ada torch pembakar. Gas yang dialirkan melalui selang selanjutnya dikeluarkan oleh torch, tercampur di dalamnya dan akhirnya pada ujung nozzle terbentuk nyala api. Dari keterangan di atas, torch ini memiliki fungsi yaitu sebagai pencampur gas oksigen dan gas bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembentuk nyala api pada ujung nozzle. Pada ujung nozzle ini di ujung sini ya. Nah, yang selanjutnya ada alat bantu dalam teknik pengelasan. Nah, biasanya alat bantu dalam teknik pengelasan ada sikat kawat, palu las, tang penjepit, palu, pahat, ragum, gerindra, hingga kikir dan gergaji tangan. Nah, ini merupakan adalah contoh gambar dari alat bantu pada saat teknik pengelasan. Nah, yang sudah saya jelaskan di awal, ini merupakan peralatan keselamatan kerja. Ada kacamata las, baju werpak, sarung tangan, sepatu, topeng las, dan masker. Nah, berikut itu merupakan video pembahasan singkat mengenai teknik pengelasan, adapun K3 serta jenis las yang digunakan pada saat proses pengelasan. Demikian video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah pada saat pembuatan video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.